Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk yang paling sempurna, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tin ayat yang keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menganugerahkan akal, hati, serta anggota tubuh yang lengkap agar kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh kebaikan. Namun dalam perjalanan hidup ini, manusia tak lepas dari ujian berupa dorongan hawa nafsu dan godaan setan yang terus menggoda agar kita terjerumus dalam dosa dan maksiat. Dalam Islam, menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa adalah bagian dari bentuk ketaatan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, perlu diketahui sebagai Muslim bahwa ada 8 anggota tubuh yang harus kita jaga dengan sungguh-sungguh agar tidak menjadi jalan menuju murkanya Allah. Yang pertama adalah mata. Mata adalah nikmat agung yang Allah berikan. Dengannya kita dapat melihat tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Namun mata juga bisa menjadi pintu dosa bila tidak dijaga. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Quran Surat An-Nur ayat 30. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, ini adalah seruan untuk menahan pandangan dari segala hal yang diharamkan, menjaga mata dari memandang aurat, dari melihat hal-hal yang membangkitkan syahwat, serta dari memandang aib orang lain. Yang kedua adalah telinga. Telinga adalah alat untuk mendengar kebenaran. Kita gunakan untuk mendengar firman Allah, sabda Rasulullah, nasihat ulama, dan ilmu yang bermanfaat. Namun betapa sering telinga ini digunakan untuk mendengarkan gibah, fitnah, dan musik yang melalaikan. Allah berfirman tentang gibah, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain.
Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-12. Maka mendengar gibah sama dosanya dengan mengucapkannya. Yang ketiga adalah lidah. Lidah adalah anugerah, namun bisa pula menjadi sumber kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu lidah, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Bahaya lidah sangat besar. Dusta, sumpah palsu, menggunjing, memfitnah, menghina, membanggakan diri, melaknat, mendoakan keburukan, hingga bercanda yang melampaui batas. Oleh karena itu, hendaknya lidah kita senantiasa dibasahi dengan zikir, dengan doa, dan kata-kata yang mendatangkan kebaikan. Yang keempat adalah hati. Hati adalah raja dari seluruh anggota tubuh. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa kerusakan hati lebih berbahaya daripada kerusakan anggota tubuh lainnya. Ada 4 penyakit hati yang utama: panjang angan-angan, iri dengki, tergesa-gesa dalam ibadah, dan sombong. Allah memperingatkan, sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Maka jagalah hati dengan keikhlasan, dengan tawaduk, dengan rasa syukur dan ridho atas ketetapan Allah. Yang kelima adalah perut. Perut juga harus dijaga dari makanan dan minuman yang haram. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu menelan api ke dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Makanan haram yang masuk ke perut menjadi penyebab doa tidak dikabulkan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Maka pastikan bahwa rezeki yang kita makan adalah halal dan thayyib. Yang keenam adalah kemaluan. Kemaluan adalah amanah besar yang harus dijaga. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-5 hingga ayat ke-7, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Zina adalah dosa besar yang ancamannya amatlah mengerikan. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan untuk menundukkan pandangan, menjaga pergaulan, dan menjauhi segala pintu-pintu zina. Yang ketujuh adalah kedua tangan. Tangan adalah alat untuk beramal, tapi bisa juga menjadi alat untuk berbuat dosa, menyakiti sesama, mengambil yang bukan haknya, menulis kejahatan, atau menandatangani maksiat. Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka gunakanlah tangan kita untuk berbuat kebajikan. Yang kedelapan adalah kedua kaki. Kaki hendaknya dijauhkan dari melangkah menuju tempat maksiat atau majelis-majelis kebatilan. Rasulullah bersabda, di antara tanda orang munafik adalah jika berjalan, ia berjalan dengan sombong.
Hadis riwayat Bukhari. Gunakanlah kaki untuk melangkah ke masjid, menghadiri majelis ilmu, dan menolong orang lain di jalan kebaikan. Sahabat yang beriman, marilah kita menjaga seluruh anggota tubuh ini sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat dan mengisi hidup ini dengan amal soleh yang mendekatkan kita kepada ridhonya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.